Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan contoh membuat tabel, grafik, dan diagram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah statistik dasar yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuni MPD. Untuk pembahasan materi, kami beranggotakan yang pertama Elisa Pratiwi, yang kedua Endah Aulia, yang ketiga Ipan Kafitriana, yang keempat Isahrul Ulfa, yang kelima Luki Suciati, yang keenam Marvina Sari, dan yang ketujuh Sandy Ristianto. Yang pertama yaitu tabel distribusi tunggal. Langkah-langkah penyajian data frekuensi tunggal. Pertama, harus ada data. Misalnya, data dari contoh tabel sebanyak 70, yaitu sebagai berikut. Kedua, jika sudah tersusun dengan nilai secara berurutan, baik dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah atau nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Setelah itu, masukkan data dalam sebuah tabel yang berbentuk distribusi frekuensi tunggal. Berikut contoh dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi kelompok. Langkah-langkah penyajian data frekuensi kelompok yaitu: pertama, menyusun data dari yang terendah ke tertinggi nilainya, seperti di bawah ini. Lalu yang kedua adalah mencari rank dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jika melihat contoh dari data yang tadi, akan diperoleh nilai tertingginya yaitu 94 dan nilai terendahnya adalah 50, sehingga diperoleh ranknya adalah 44. Kemudian mencari banyak kelas. Mencari banyak kelas bisa dicari dengan rumus Targes, yaitu
1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 70, sehingga diperoleh 1 ditambah 6,08 sama dengan 7,08 dan dibulatkan menjadi 7. Yang selanjutnya, mencari panjang kelas dengan rumus rank dibagi banyak kelas. Ranknya kita sudah ketahui tadi adalah 44 dan banyak kelasnya adalah 7, sehingga diperoleh 44 dibagi 7 yang hasilnya 6,28 yang dibulatkan menjadi 6, sehingga dari contoh data tadi akan diperoleh rank 44, banyak kelas 7, dan panjang kelas 6. Berikut adalah contoh dari tabel distribusi kelompok. Demikian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucky Suciati, NPM 2001071015. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sandy Ristianto. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi dalam persentase. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi dalam persentase. Langkah yang pertama yaitu buat banyak kolom pada tabel disesuaikan dengan kebutuhan tentang aspek apa yang akan disajikan. Baris pertama pada tabel berisi judul untuk masing-masing kolom tabel yang akan dibuat. Baris kedua berisi data atau informasi yang disampaikan sesuai dengan judul tabel. Penulisan ini dapat dilakukan dengan berurutan dari nilai yang paling tinggi sampai yang paling rendah atau sebaliknya. Baris terakhir digunakan untuk menunjukkan data. Judul tabel harus dituliskan di atas dari tabel. Jika tabel yang akan dibuat banyak, maka sebaiknya diberi nomor tabel agar memudahkan mencari tabel yang akan dicari. B. Grafik. Langkah-langkah menyusun data piktogram. Sebelumnya, teman-teman harus menyiapkan
data nilai dari siswa yang sudah terkumpul dari siswanya masing-masing. Di sini saya berikan contoh data nilai siswa. Langkah yang pertama yaitu membuat kolom dengan nilai yang akan diberikan pada siswa dan banyaknya siswa menggunakan simbol orang. Teman-teman dapat gunakan kolom yang bagian kiri ke bawah untuk kolom nilai dan kolom bagian kanan ke bawah untuk kolom banyaknya siswa. Yang kedua, masukkan nilai-nilai yang akan diberikan pada siswa pada kolom nilai. Dari data yang saya jadikan contoh tadi, nilai yang terendah adalah nilai 5 dan yang tertinggi adalah 9. Jadi, teman-teman dapat memasukkan angka 5 sampai dengan angka 9 pada kolom nilai. Untuk langkah yang ketiga, masukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut pada kolom siswa sesuai dengan nilainya masing-masing. Dari data tersebut, kita akan lebih mudah melihat berapa siswa yang mendapatkan nilai yang terbesar, terkecil, atau sedang-sedang saja, sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Perkenalkan, nama saya Enda Aulia dengan NPM 200107109 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu grafik batang atau balok. Berikut adalah contoh dari grafik batang atau balok. Langkah-langkah menyusun data grafik batang yaitu yang pertama, membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Yang kedua, memasukkan data bulan dan jumlah produksi minyak bumi dengan memberikan titik koordinat data. Yang ketiga, membuat titik data dengan bentuk batang sesuai dengan hasil minyak yang diproduksi setiap bulannya sehingga diperoleh gambar seperti di atas. Selanjutnya, grafik garis. Berikut adalah contoh dari grafik garis. Langkah-langkah menyusun data grafik garis. Yang pertama, membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Yang kedua, memasukkan data tempat wisata dan jumlah siswa dengan memberikan titik koordinat data. Yang ketiga, menghubungkan semua titik data dengan garis lurus sehingga diperoleh gambar seperti di atas. Dan untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Marvina Sari, NPM 20010700017. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu diagram.
Berikut contoh diagram garis. Langkah-langkah penyajian data dengan diagram garis sebagai berikut. Yang pertama, membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Yang kedua, memasukkan data bulan dan jumlah dengan memberikan titik koordinat data. Dan yang terakhir, menghubungkan semua titik data dengan garis lurus. Yang kedua, diagram lingkaran. Langkah-langkah penyajian data dengan diagram lingkaran sebagai berikut. A. Membuat besar sudut masing-masing data sehingga diperoleh sudut untuk merek ESR sebesar 54 derajat, merek EST sebesar 39 derajat, merek Awareness sebesar 78 derajat, merek Compact sebesar 78 derajat, merek Dell sebesar 56 derajat, merek Zyrex sebesar 37 derajat, dan merek Epson sebesar 17 derajat. Yang kedua, membagi lingkaran menjadi juring-juring berdasarkan besar sudut setiap data. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama, ubahlah nilai data absolut ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing kategori. Yang kedua, ubahlah nilai data dalam bentuk persentase ke dalam satuan derajat untuk masing-masing kategori. Yang ketiga, gambar lingkaran utuh dan lalu tarik garis sembarang dari titik tengah lingkaran menuju ke garis lingkaran mana saja. Yang keempat, masukkan kategori-kategori lainnya ke dalam lingkaran yang sesuai dengan arah jarum jam. Yang kelima, setiap kategori di dalam lingkaran diberi warna yang berbeda. Yang terakhir, setiap kategori di dalam lingkaran hendaknya diberi identitas. Nama Ipan Kafitriana, NPM 20010711011. Diagram batang bersusun. Berikut ini adalah contoh dari diagram batang bersusun. Langkah-langkah penyajian data dengan diagram batang bersusun. Yang pertama, membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. Yang kedua, memasukkan data tingkat kelulusan dan tahun lulus dengan memberikan titik koordinat data. Yang ketiga, membuat semua titik data dengan bentuk batang bersusun dari tingkatan paling bawah sampai dengan paling atas. Contohnya lulusan SD, SMP, sampai dengan SMA. Diagram batang komparatif. Berikut ini adalah contoh dari diagram batang komparatif. Langkah-langkah penyajian data dengan diagram batang komparatif. 1. Membuat garis horizontal dan garis vertikal dengan nama variabel dan skala yang sesuai dengan data. 2. Memasukkan data, tingkat lulusan dan tahun lulus dengan memberikan titik koordinat data.
ketiga, membuat semua titik data dengan bentuk batang bersusun dari tingkatan paling kiri sampai dengan paling kanan. Contohnya lulusan SD, SMP, kemudian SMA. Untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Isa Rurufa, NPM 20010700013. Selanjutnya, diagram batang daun. Contohnya diberikan kumpulan data berikut. Buatlah diagram batang daun dari data tersebut. Langkah-langkah penyajian data dengan diagram batang daun yaitu membuat kolom batang dengan mengambil nilai puluhan dan membuat nilai daun dari nilai satuan dari data yang ada pada soal. Selanjutnya, untuk kolom jumlah daun kumulatif, pertama tentukan median dari data yang ada pada soal. Seperti median sama dengan 24 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 28. Ditemukan median terdapat pada batang dengan nilai 2 dan kemudian tandai dengan tanda dalam kurung. Selanjutnya, hitung nilai jumlah daun kumulatif dari atas hingga ke nilai mediannya, juga dari bawah hingga ke mediannya, sehingga diperoleh gambar di samping. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isa Fatri dan Materi yang selanjutnya adalah diagram kotak, garis, atau box plot. Berikutnya ada langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, menentukan data terkecil, data terbesar, Q1, Q2, dan Q3. Yang kedua, kemudian membuat batang bagian yang berbentuk garis atau ekor kiri mencakup data 25% dan garis ekor kanan mencakup 25%. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.